misalnya. Karena apa? Karena apa bisa dioperasikan bisa, cuman yang mahal itu ininya nanti. Adapternya ini. Adaptornya Pak ya. Nah, adaptor ini kalau sudah kena, ini kalau terpasang akan kocak terus dia, oplak dia. Iya. Aus. Akhirnya patah. Satu-satunya jalan kalau sudah ini rusak, adaptornya akan diganti. Diganti ini makan waktu, ini dipotong nih. Ada dia dijual adaptornya itu, ini kan las-lasan nih. Iya Pak. Kalau yang udah besar dia. Nah itu. Nah ini dicek semua. Kalau memang ada grease-nya aman ya. Artinya, nah nanti operasi yang saya bilang tadi, ekskavator tidak boleh dibikin compact. Sering orang tuh memadatkan. Dibikin begini. Itu nanti yang kena ini. Link. Ya. Itu yang kena. Nanti makanya pernah saya lihat kan, kalau jalan ya, kalau jalan trapal oplok-oplok begini. Iya Pak. Itu sudah kena itu. Begini di jalan, ada anunya. Ya. Kalau di kita itu tidak dibenarkan. Kalau memang itu harus dikompek, ada kompek gitu loh. Itu kalau di industrial ya. Ada juga yang membiarkan, ada juga. Tapi secara ini tidak boleh kalau di eksa. Sama kalau di operasi misalnya, operasi. Pernah dengar dick swing? Tahu Pak? Dick swing? Iya Pak. Tahu ya? Tahu. Lumbuk samping. Ya. Madatkan samping. Swing. Iya. Dick swing. Oh, mutar Pak, Sambil ini bergerak. Iya. Artinya Boleh. swing ini jalan nih. Iya Pak. Biasanya keadaan-keadaan opsional yang mengukur. Nah itu juga tidak dibenarkan. Jadi kalau memang harus naik saja, tempat yang aman. Karena kebanyakan juga si jigsaw itu kita kasih tahu juga operator sering melakukan. Iya. Jadi sebenarnya ini yang nanti bermasalah. Ini harga ini bukan main mahalnya. Setengah harga unit. Undercarriage ini masih undercarriage dulu ya. Harga. Tapi yang paling susah gantinya Pak ya. Iya. Bongkar semua Banyak sih opsionalnya yang bikin kenapa jigsaw itu tidak boleh. Nah, terus nanti keduanya undercarriage dicek. Iya, roller ini. Ya. Roller. Ada roller. Ini dicek semua. Karena ini kadang-kadang baut-bautnya ada yang lepas, kadang-kadang juga. Iya Lapangan lumpurnya. Iya ini. Nah, ini posisi yang tepat untuk karena di depannya, artinya untuk maju itu dia idlernya ini harus di depan. Begitupun waktu loading. Yang saya jelasin tadi supaya tidak kena material, karena ini kalau kena material ini bisa pecah. Ada olinya gitu kan. Ada olinya sini. Gigi-gigi ya. Ada olinya dia. Nah ini cek aja sambil visual. Artinya visual itu kita sambil lihat, sambil mutar sebelum kita P2H-nya cek segala oli ya. Kan oli ada di sini semua nih, nanti dibuka. Ya. Kalau di sini ini kita secara lihat dengan kasat mata, setiap benda cairan pasti ke bawah. Ya, kalau ada bocor pasti kelihatan tuh nampaknya. Jadi pastikan betul-betul bahwa ini tidak ada. Kalau ada dilaporkan. Ya, itu bisa jadi oleh engine, oleh hidrolik jatuh ke sini. Ya, ada sesuatu ya. Ini dilihat juga membuatnya. Itu kan. Jadi kalau kita lihat ya gini-gini aja, nanti carrot ini semua dicek, ya, cek semua ini. Oke, kalau sudah semua nanti keliling di sini, baru kita ke atas. Coba ambil kuncinya. Kuncinya yang mana tadi? Apa? Drain apa? Water separator, betul ini. Water separator adalah berfungsi untuk memisahkan BBM atau fuel yang terkombinasi tercampur dengan air. Iya Pak. Biasanya di kaca akan kelihatan.
Jadi tugasnya operator di awal shift kalau melihat ada air di sini, stop di sini ya, dibuang. Bukan, ini bisa, ini juga ada. Ya, ini ada airnya, buka aja ini. Dia akan keluar di sini. Sampai airnya habis, ketemu dengan solar atau fuelnya, baru tutup. Sama dengan ini. Karena water separator memang fungsinya untuk memisahkan air dengan minyak. Ya. Nah ini motornya dicek ya, ada kebocoran apa ya? Ini filternya juga. Filter oli apa ini? Oli ini. Ya. Ini ada juga ya, tap-tapannya nih. Nah, setiap ada kacanya ini kelihatan supaya operator bisa melihat ada kotoran enggak di situ. Makanya di sini akan ditap ya. Ini biasanya sih untuk opsional untuk mengukur tekanan ini. Ada oli hidrolik di sini. Nah, ini oli ini. Nah, kayaknya mengambil sampel juga di sini ya. Ya. Nah, ini lihat kacanya ya. Ini berarti di mana ini posisinya? Di low. Di low, Pak. Tapi lihat dulu. Kalau di Nah, makanya posisi tadi harus yang kayak tadi ya. Buka, baru kita lihat sini. Ya. Kalau memang meragukan parkir seperti ini, sampean mau meyakinkan bahwa olinya cukup, buka dulu ini. Baru sampean lihat lagi. Dia harus diantaranya ya, antara low dengan maksimal atau ADD atau full ya. Ada high, ada low dia. Oli hidroliknya. Oke. Ini baru kita naik ke atas. Ke atas itu di sebelah kabinnya. Ini untuk meneliti engine di atas. Ingat, naik ada istilah dengan 3 point contact. 3 titik tumpu. Ingat itu ya. Jadi kalau di ini ada sih sebenarnya. Ini asal ada pegangan satu, harus begini ya. Jangan nanti jatuh. Nah, biar saya contohkan Pak. Nah ini, jadi kita P2H itu berurutan, biar satu jalan bisa tercover semua. Benar. Nah ini baterai yang diceknya ini, terutama ini namanya disconnect ya. Ini pemutus arus. Biasanya kalau standby lama dimatikan nih. Disconnect, ya. Ini off, ini on-nya. Ya, ini off-nya. Yang paling penting air baterai dibuka, ya. Berarti Pak, kalau misalnya parkir sehari, misalnya kayak kegiatan sore ini selesai, buat kegiatan besok pagi lagi, ini perlu kita matikan aja. Matikan aja. Karena ini pasti termakan karena ada sistem elektrik di sana yang masih jalan. Ya, seperti radio kadang-kadang ada arus ya. Matikan aja ini. Ini namanya disconnect. Saya tidak tahu ini dipasangi emergency stop apa belum ya. Saya ada belum ini. Kalau di perusahaan harus ada itu. Nah ini terminal ya. Terminalnya harus dicek. Kalau ini kendor, ini akan menimbulkan percikan. Nah, kalau ada percikan dia akan panas. Karena ini bahannya dari timah. Ini akan leleh nanti. Ya pastikan ini kencang. Ya, karena listrik tidak boleh dia kendor. Yang penting airnya cek juga. Kalau memang nggak ada, biasanya di perusahaan ada disiapin di waktu itu air tambahnya ya. Oke. Belum. Belum dapat. Belum. Oke. Ini jadi setiap P2H itu berurut, jangan bolak-balik ya. Berurut. Apa dulu yang dilihat? Ini swing. Ada olinya. Berapa? Ini ya.
Masih ada tapi kurang. Masih ada cukup. Ini Itu Pak. entek ini ya. Cleaner. Ya. Kemudian ini ya. Kunci-kunci. Situ Pak. Wah. Pegang dulu. Oke. Rolik dia. Oke, yang diperhatikan sini ya ada kebocorannya ya. Hati-hati ya. Nah makanya ada konsion atau danger ini lambangnya. Ya Pak. Kenapa harus ini? Karena diberitahukan bahwa Tidak boleh jangan dipegang, dipegang, karena ini panas. Ini turbo. Ini turbo ini ya, artinya turbo ini. Makanya dikasih label begini, ada tanda begini, jangan dipegang. Panasnya. Nah ini oleh, cek aja, Be. Oleh engine-nya ya. Oke nih, semakin bagus ya. Nah ini pengecek oli, ini ada tandanya ya. Ini ada tandanya nih. Ya Pak. Nah ini harus di antaranya, antara min dan full. Iya Pak. Kalau setengah masih oke ya, masih di bawah. Jangan sampai dia di bawah dari min ini. Ya. Kalau ini minta tambah ya. Jadi kalau di sini dia amanannya nih. Yang penting masih di antaranya. Oke, sebentar. Nih panbel, lihat ya, panbel, ada panbel di sini. Ada Orang nggak duduk. nih ada alternator ya. Tahu alternator tadi? Tahu Pak. Kalau orang bilang dinamo isi. Dinamo isi. Kalau bahasa di sana alternator namanya. Ini untuk menyuplai ke baterai supaya dia casnya berkelanjutan. Ya dia ngisi sambil jalan karena baterai itu dibutuhkan oleh elektrik. Jadi kalau dia tidak ada ini, panbelnya putus, dia tidak bisa nyuplai listrik lagi ke baterai. Baterainya akan habis nanti. Karena monitor semua pakai baterai. Ya ini sistem elektrik semua ya. Nah, air radiator jangan pernah membuka di sini. Ini ada Ya Pak. perintahnya ya. Walaupun kondisi mati kayak gini tetap tidak boleh Pak. Kalau dia dingin tidak apa-apa. Yang dikhawatirkan panas kan? Karena panas pasti ada pressure. Iya Pak. Ya, seperti rebus air lah. Ya, meluap ya. Nanti takutnya akan nyembur. Ya. Pengecekannya ada di bawah kayaknya. Di subtank bawah sini Pak. Nah ini di sini ada tabungnya dia. Nah itu tuh, ya. Nanti kita buka di bawah. Nanti ngeceknya di situ. Cukup di situ saja. Ada levelnya. Dan itu ada maksimal sama minimalnya. Harus diantaranya juga. Kalau masih diantaranya berarti masih amannya. Ini AC ya, AC. Nah di sini ini ada, kalau yang ini ada kompresor AC. Kompresor AC itu ada lagi dia radiator sama aftercooler namanya. Aftercooler itu isinya angin nanti untuk menyuplai dia ke turbo. Turbo masuk ke ruang bakar, baru dibuang ke muffler. Jadi untuk menambah tenaga ini kalau ada turbonya biasanya itu akan menambah tenaga sekitar 20%. Ini turbo ini untuk menambah tenaga. Dan didapat dari intercooler atau aftercooler. Karena udara yang masuk ke itu dari intake ini masuk ke sini, di-press di sana, dipadatkan supaya udaranya lebih banyak yang masuk ke ruang bakar. Karena lebih banyak masuk, powernya akan lebih tinggi. Nah, karena banyak yang
biasanya kalau BBM-nya banyak, udaranya kurang, pasti warnanya hitam. Karena terlalu banyak BBM kan biasa awal start tapi akan hilang nanti. Kalau hilang berarti sudah pembakarannya sempurna. Kalau belum itu hitam dia. Ini yang hati-hati ya, panas ini, paklar ini. Ini perhatikan ini apa namanya, panbel ini ya. Nah ini udara ini dari diambil dari filter. Nah filter dia kembali lagi nih ke aftercooler nih. Aftercooler baru dia ada gas buangnya, ini sebagian dibuang, sebagian dikembalikan untuk sebagai supply ke supaya dia lebih banyak udara. Kalau dulu dia pakai aftercooler saja, intercooler, sekarang aftercooler ini. Oke, tutup aja. Tarik. Dia agak ada kencang lah kalau apa namanya hidroliknya ini masih bagus. Hidroliknya itu langsung turun. Kawas kaki. Ini spion pastikan ya, supaya memudahkan operasi. Ini untuk melihat counterweight. Nyangkut enggak di belakang itu, kan kena swing-swing kan. Ini pastikan pas dengan pandangan kita, supaya counterweight-nya terlihat. Nanti di tebing-tebing enggak melihat kan, basic dia. Ini fungsinya. Oke, ini BBM-nya. Ini BBM. BBM ini bisa dicek di monitor ya. Ini BBM. Ini turunnya harus ini ya. Begini. Ya, mah di belakang ya. Jangan sampai sini. Gara-gara ini kita cek mata kan sih. Ada tangganya. Nah. Ini langsung ke kabin untuk pengecekan. Ya. Artinya jangan sampai Anda naik sembarangan. Ini lebih safety ya. Artinya lebih safety nih naiknya. Kan gitu kan? Mana kuncinya tadi? Oke, yang diperhatikan seat belt ya. Seat belt ini. Dan mengisi list P2H. Ya, P2H-nya diisi ya. Di sini BBM-nya di sini dilihat, panel-panelnya bagus. Setelah di start, pressure oleh engine-nya hilang, akan aman ya. Artinya kita P2H-nya udah keliling, tinggal kita operasi. Operasinya pastikan yang posisi yang aman ya. Jangan lupa kalau start Sekali. ini start ya, startnya on dulu. Pastikan kontrol ini bervibrasi dulu, artinya normal dulu. Klakson satu kali, baru di start. Nah di start itu jangan pernah menaikkan RPM sebelum 3 menit. Ya dia harus low idle. Kenapa harus low idle? Karena untuk menjaga oli yang masih di carter itu belum naik sempurna. Karena kita pakai turbo itu paling atas. Ya, jadi oli itu harus punya waktu dia sampai ke atas ke turbo. Karena putaran turbo itu 10 kali lebih cepat daripada putaran RPM, putaran mesin. Jadi dia berputar sementara pelumasannya belum ada. Ya, itu yang diperhatikan. Nah, setelah 3 menit silakan mau run apa? Warming up itu pemanasan. Jadi tes dulu bomnya seperti apa, bucketnya seperti apa. Anggap aja begini, tidak apa-apa. Swing. Artinya kita sebelum operasi harus dites semua. Swingnya seperti apa, bomnya seperti apa, bucketnya seperti apa. Harus kondisinya normal. Ya. Nah nanti setelah akhir operasi, setelah operasi selesai, ini tidak boleh dimatikan langsung.
Gasnya diturunin dulu Pak. Turunin gasnya, low idle. Iya Pak. Low idle tadi kayak awal ya. Iya Pak. Artinya sesudah operasi, low idlekan dulu sambil mencatat HM-nya berapa. Biasanya di perusahaan gitu. HM-nya berapa, kerjanya berapa jam. Ya, tulis dulu sambil menunggu ini. Nggak usah tergesa-gesa, ya. Karena kita menjaga supaya turbonya awet dan pemanasan di sini normal dulu. Karena kita bekas kerja keras, ya samalah dengan manusia juga habis kerja keras langsung lebah, bisa juga harus istirahat dulu, duduk dulu. Nah itu fungsinya. Jadi setelah 3-5 menit baru kita matikan. Nah itu secara garis besarnya itu ya. Artinya kita untuk memelihara unit ini dari kita ya, kita cari rezeki, cari ini buat alat rusak udah bisa kerja, hanya gara-gara hal-hal sepele ya. Jadi kita bisa mengajar nanti. Jadi ingat startnya itu harus on dulu, baru kita start. Ingat klakson ya. Kalau mau jalan klakson berapa kali? Dua kali kan. Kalau mau mundur 3. Pastikan itu secara global perusahaan mana-mana sama. Baik dump truck, ekskavator sama. Apa tujuannya mengelapson? Biar orang-orang di sekitar tahu menjauh. Nah, biar orang-orang tahu, karena kalau orang satu kali itu pasti mau hidup mesin, otomatis orang dekat kita akan menjauh. Ya, pastikan kondisi sekitar, kan ada spion juga ya, spion tuh, itu spion detrik, kelihatan tuh, di belakang juga kelihatan dari sini. Ya, artinya kita usahakan bekerja dengan aman, ya. Oke, itu saja. Pak, Oke. Nah, kalau ini apa Pak? ini sesuai berat ya. Ini ada kilogramnya. Jadi Maksudnya misalnya berat beratnya sampai berapa? operator. Oh, iya Pak. Berat badan. Berat badan. Tinggal atur. Sesuaikan, ini bisa diputar kok. Oh iya. Putar. Untuk kenyamanan, ya. Barang baru. Ya. Untuk Jadi suspensi biasanya ya. kalau umpama berarti saya 70 setel. 70 Pak. Atau 40 sampai berapa? 63. Nah, 63. Setel aja umpamanya 65. Ini untuk kenyamanan saja sih sebenarnya. Ya. Masih baru ini, enak ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup jelas Pak. Jelas ya, P2A-nya jadi seperti itu. Jadi jangan P2A, isi aja checklistnya. Biasanya di tiap perusahaan beda-beda. Iya. Tiap perusahaan beda-beda checklistnya. Nanti ditandatangani itu, baru dilaporkan. Kalau ada kondisi kondisional yang tidak memungkinkan untuk operasi, jangan. Oh, Pak, ini olinya bocor, terlalu deras, nggak bisa operasi misalnya. Ya. Oke, itu saja. Oke ya. Iya Pak. Oke. Iya. Ini yang foto ini. Kunci tadi. Ini kunci kali ya. Foto tadi di bawah. Ada tuh. Kayaknya enggak perlu. Kunci semua ini. Nah ini masih aman ya. Ada full, ada low. Jadi usahakan di tengah-tengah nih. Ya, usahakan di tengah-tengah. Nah ini kondensor AC ya. Kondensor AC. Ini radiator. Adapter core-nya di dalam ya. Yang kecil apa Pak? Ini. Yang sebelahnya Pak? Ini untuk pendingin oli ini. Kayak di motor SF. Ya. Oli ini. Ini radiatornya tidak perlu membuka di atas ya. Apalagi kalau di perusahaan itu apa oversheet-nya turun langsung naik di 2H. Meledak. Jadi masih panas semua. Ada juga paling selisih setengah jam. Setengah jam itu masih panas. Jangan coba-coba dibuka. Makanya ada larangan di situ, ada peringatan, ada tulisannya kan, jangan dibuka. Dan sini saja cukup. Ya. Oke. Sesuai. Oke ya.